Shalom Pak, saya umat Kristen dari Medan. Ingin memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan secara alkitabiah. Pertanyaan saya adalah, Yesus datang untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia sehingga dia harus jadi manusia dan mati di atas kayu salib. Pak Esra pernah mengatakan bahwa kedagingan Yesuslah yang mati, sedangkan ketuhanan Yesus tidak pernah mati. Pertanyaannya, apakah yang ditebus Yesus pada manusia itu adalah kedagingannya ataukah jiwa manusianya? Daging manusia kita tahu akan kembali ke tanah dan roh kembali kepada pencipta. Bagaimana dengan jiwa? Sementara Yesus mati hanya kedagingannya saja. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, rasanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus mati kedagingannya saja. Saya mengerti maksud saudara, tapi istilah tersebut tidak saya gunakan. Ya, yang saya katakan adalah bahwa Yesus itu mati sebagai manusia. Ya, karena kita tahu ya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang unik. Pribadi yang unik. Mengapa unik? Karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia datang sebagai manusia atau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia pada waktu Natal. Nah, pada waktu dia datang sebagai manusia, kita tidak boleh berpikir bahwa dia stop jadi Allah, berhenti jadi Allah, pensiun jadi Allah. Tidak. Karena Allah mempunyai sifat yang tidak berubah. Karena Allah punya sifat tidak berubah, maka dia tidak bisa jadi Allah berubah menjadi bukan Allah. Tidak bisa. Maka dia adalah Allah selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetap Allah. Lalu waktu dia menjadi manusia, maka yang dia ambil itu adalah hakikat manusia. Sehingga hakikat manusianya ditambahkan kepada kealahannya. Sehingga dia lalu menjadi satu pribadi yang unik yang tidak pernah ada pribadi seperti ini. Yakni dia adalah Allah manusia. Nah, karena itulah maka ada banyak hal yang menunjukkan kealahannya, ada banyak hal yang menunjukkan kemanusiaannya, termasuk di dalam kematiannya. Nah, di dalam kematiannya kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah mati, karena Allah tak mungkin mati. Kalau Allah mati, lalu apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Tidak. Karena itulah maka Yesus mati itu sebagai manusia, atau kemanusiaannya itulah yang mati. Ya. Nah, itu dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Misalnya dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, terus ada Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dia bilang bahwa dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau saya katakan bahwa dia mati sebagai manusia, ingat bahwa manusia itu dia mati sebagai manusia komplit. Mengapa saya tidak menggunakan istilah yang saudara sebutkan kedagingan, artinya hanya tubuh yang mati? Tidak. Ya, tapi dia mati secara komplit, artinya seluruh keberadaan dirinya, tubuhnya, jiwa. Kalau jiwa itu memang tidak mati, ya tidak mati dalam artian sama seperti kita pun. Kalau kita mati pun, ya kita disebut mati, tapi yang mati kan tubuh, jiwanya kan tetap ada. Ya, walaupun ya orang mati dia pergi ke surga atau pergi ke neraka, jiwanya tetap ada. Nah, karena itulah mungkin juga perlu memberikan sedikit keterangan bahwa memang di dalam kekristenan itu ada doktrin tentang manusia itu ada dua pandangan. Ada yang namanya disebut sebagai trikotomi, di mana manusia terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Maka jiwa dan roh berbeda. Tapi ada pandangan yang kedua itu dikotomi, yakni tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh itu memang digunakan istilah yang berbeda. Kata dalam bahasa aslinya berbeda, baik bahasa Ibrani maupun Yunani. Tapi penelitian lebih dalam menunjukkan bahwa itu adalah elemen yang sama, yang seringkali dipakai secara interchangeable saja. Nah, karena itulah kalau saya mempunyai pandangan atau berpegang pada pandangan dikotomi, bukan trikotomi. Jadi manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh.
Nah, karena itu kalau dikatakan bahwa, kalau saudara tanya tadi, jika daging manusia kita kembali ke tanah dan roh kembali kepada pencipta, bagaimana dengan jiwa? Ya. Nah, itu kalau trikotomi kan memang akhirnya harus mempertanyakan tubuh ke tanah, roh ke Tuhan, terus jiwa kemana? Maka kebanyakan ada yang bilang jiwanya melayang-layang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa jiwa adalah hasil pertemuan antara tubuh dan roh. Jadi begitu tubuh dan roh ketemu, lalu muncullah jiwa. Jadi begitu tubuh dan roh berpisah, lalu jiwanya hilang. Ada juga pandangan demikian. Tapi saya tidak percaya demikian. Karena itulah maka Yesus mati sebagai manusia. Tetapi kematian dia sebagai manusia itu adalah kematian yang menebus kita seluruhnya. Baik pertama-tama jiwa atau roh kita. Sehingga jiwa atau roh kita diselamatkan. Tubuh kita pun juga ditebus. Tapi seperti yang saudara bilang, tubuh daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Memang akan fana. Tapi nanti Tuhan Yesus datang itu kan dibangkitkanlah tubuh kita. Lalu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Kristus waktu bangkit dari antara orang mati. Sehingga tubuh pun ikut tertebus. Ya. Karena kalau kita hanya ditebus jiwa atau roh kita saja. Loh, kita kan manusia secara komplit adalah tubuh, jiwa, atau roh. Dan karenanya maka penebusan Kristus komplit. Maka itu kematian Kristus sebagai manusia di atas kayu salib menebus kita, baik tubuh kita maupun jiwa atau roh kita. Jadi komplit.